Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, channel Bayu Utomo, channel yang sederhana namun banyak manfaatnya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang tutorial lagi. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan dua tutorial sekaligus. Yang pertama adalah tutorial bagaimana penggunaan Likeshot. Kemudian, bagaimana menggunakan TeamViewer. Yang pertama, saya akan menjelaskan atau mempraktekkan tutorial bagaimana penggunaan Likeshot ya. Sebelumnya, teman-teman pasti ada yang belum tahu apa itu Likeshot. Likeshot adalah sebuah software atau tool yang bisa kita gunakan untuk mengambil gambar atau screenshot tampilan yang muncul di layar monitor kita. Kemudian kalau kita baca di website resminya, Likeshot adalah software tercepat untuk mengambil screenshot dan mengedit hasil capture di software secara langsung. Jadi secara sederhananya Likeshot ini bisa kita gunakan untuk men-screenshot gambar ataupun ikon ataupun tulisan yang ingin kita ambil secara detail, namun secara cepat seperti itu. Baik. Jadi di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan Likeshot itu ya. Saya contohkan pada PowerPoint. Jadi di PowerPoint ini saya akan membuat satu buah poster tentang bahaya narkoba. Jadi bagi teman-teman yang ingin langsung praktek, yang ingin langsung mempraktekannya Likeshot juga, teman-teman bisa membuat poster ataupun membuat hal-hal yang lainnya, seperti membuat bagaimana tata cara mengoperasikan komputer seperti itu. Oke, sebelum saya masuk ke tutorialnya, tentu saja teman-teman pasti ada yang belum mengetahui bagaimana cara mendownload Likeshot itu. Jadi cara mendownload Likeshot itu sangat mudah. Teman-teman langsung saja buka Google Chrome seperti yang saya contohkan. Masuk ke Google Chrome. Teman-teman ketikkan saja download Likeshot. Teman klik. Tunggu berapa saat. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa mengklik yang paling atas ini. Teman-teman klik untuk mendownload Likeshot itu ya. Tunggu berapa saat. Jadi sekali lagi saya jelaskan kepada teman-teman, tergantung jaringan di tempat teman-teman ya. Kalau memang jaringannya lagi lancar, pengoperasiannya akan lebih cepat. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman lihat kotak yang warna hijau yang saya tunjuk ini. Nah, kotak yang warna hijau ini teman-teman klik saja. Jadi akan otomatis nanti Likeshot akan terdownload di laptop teman-teman. Oke. Langsung saja kita contohkan bagaimana cara mempraktekkan Likeshot itu. Karena kebetulan Likeshot sudah saya download di laptop saya, sudah ada. Teman-teman dapat melihat layar, ini sudah ada tampilan bagaimana Likeshot itu ya. Jadi yang ingin saya contohkan sama teman-teman untuk membuat poster, kita mencari gambar dulu tentang bagaimana bahaya narkoba itu, atau mau menampilkan animasi bisa. Jadi di sini saya mencontohkan dengan menggunakan animasi. Teman-teman bisa mencari animasinya di Chrome. Teman-teman buka Chrome. Sini kebetulan sudah saya cari, yaitu animasi tentang gambar atau animasi bahaya narkoba, pecandu narkoba. Nah, pada layar ini banyak sekali gambar-gambar tentang bahaya narkoba dan gambar-gambar pecandu narkoba. Jadi di sini kalau teman-teman ingin menggabungkan gambar secara keseluruhan, otomatis teman-teman harus mendownload satu persatu gambar kemudian digabungkan. Jadi sangat ribet. Nah, itulah mengapa kegunaan dari aplikasi atau aplikasi dari Likeshot ini untuk mempermudah kita bagaimana cara men-screenshot gambar secara keseluruhan. Jadi di sini kita bisa mengambil keseluruhan gambar ini dengan cepat dan mudah tanpa harus mendownload satu persatu. Jadi teman-teman langsung saja, apabila yang sudah mendownload Likeshot, teman-teman tap 2 kali lambang Likeshot yang seperti bulu ayam ini ya. Teman-teman tap 2 kali saja.
Setelah teman-teman tap 2 kali, teman-teman tap di layar yang ingin teman-teman ambil, tap 2 kali juga seperti ini, kemudian tarik ke kanan sedikit. Nah, seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini yang pada layar ini, teman-teman tinggal mengatur gambar yang ingin teman-teman ambil. Gambar yang mana ingin teman-teman ambil. Kebetulan kalau di layar ini saya ingin mengambil seluruh gambar animasi ini ya. Saya ambil secara keseluruhan gambar animasi pecandu narkoba. Setelah teman-teman mengambil keseluruhan gambar ini, teman-teman langsung pilih di bagian like shot ini ada tulisan copy. Jadi teman-teman bisa langsung klik, cukup satu klik saja, maka otomatis gambarnya akan tercopy atau sudah kita screenshot. Nah, untuk buat posternya kembali lagi ke PowerPoint, teman-teman tinggal Ctrl Paste atau Ctrl P ya. Otomatis gambar yang kita screenshot tadi akan muncul dan sudah terambil semua. Jadi begitulah bagaimana cara menggunakan Lightshot dan kemudahan dari aplikasi Lightshot itu ya. Di sini teman-teman tinggal mengedit gambarnya saja. Saya di sini akan mencontohkan bagaimana membuat poster tentang bahaya narkoba. Jadi teman-teman bisa menuliskan tentang pesan-pesan bagaimana bahaya narkoba itu ya di sini. Membuat sebuah poster yang bagus dengan menggunakan aplikasi Lightshot. Jadi lebih cepat dan lebih mudah untuk kita sajikan. Kemudian teman-teman tulis saja. Di sini saya akan menuliskan kata say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Oke. Jadi teman-teman bisa langsung mengedit hurufnya sesuai keinginan teman-teman. Saya yakin kalau mengedit di PowerPoint ini teman-teman sudah bisa semua. Di sini saya memilih warna merah untuk tulisan di posternya. Teman-teman bisa memilih sesuai keinginan teman-teman ukuran hurufnya, kemudian warna dan bentuknya. Di sini saya contohkan poster sederhana saja ya. Bagaimana cara menggunakan Lightshot itu. Setelah kita buat seperti ini, nah, jadi beginilah contoh dapat teman-teman lihat di layar ini. Beginilah contoh poster sederhana tentang bahaya narkoba. Kemudian bagaimana cara mudah menggunakan aplikasi Lightshot tadi sehingga kita lebih cepat untuk meng-screenshot gambar seperti itu. Kemudian poster ini bisa kita screenshot lagi dengan menggunakan Lightshot, misalkan untuk kita menggunakannya sebagai bahan kita untuk presentasi. Jadi teman-teman bisa menambahkannya atau menggunakan aplikasi Lightshot lagi. Kita tap 2 kali seperti pada layar ini, dapat teman-teman lihat. Di tap 2 kali seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian tap 2 kali lagi di layar, tarik ke kanan sedikit seperti ini. Teman-teman tinggal mengatur bagaimana ukuran yang ingin teman-teman ambil. Mungkin teman-teman ingin mengambil bagian gambarnya saja atau tulisannya saja. Jadi teman-teman bisa menggunakan Lightshot. Jadi di sini sekali lagi saya mencontohkan bagaimana penggunaan Lightshot-nya ya. Jadi dengan mencontohkan poster sederhana seperti ini.
Setelah dirasa cukup, sudah pas, teman-teman langsung copy seperti yang saya contohkan pertama tadi. Tinggal teman-teman pindah di slide selanjutnya. Seperti ini. Jadi beginilah kegunaan dari Likeshot itu ya, untuk mempermudah kita memotong ataupun mengambil gambar sesuai dengan keinginan kita. Oke, itu saja mungkin penyampaian saya mengenai bagaimana tutorial penggunaan Likeshot. Jadi langsung kita sambung saja bagaimana cara penggunaan Theme Viewer. Jadi Theme Viewer ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi jarak jauh dengan menghubungkan satu komputer ke komputer lain melalui akses internet. Kemudian dengan Theme Viewer ini, kedua komputer dapat mentransfer file, mengobrol, dan melakukan panggilan video. Jadi di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mendownload Theme Viewer itu ya. Bagi teman-teman yang belum mengetahui Theme Viewer itu, sudah saya jelaskan di awal tadi kalau Theme Viewer itu secara sederhana kita gunakan untuk menghubungkan komputer kita dengan komputer kawan. Jadi memungkinkan kita untuk mengendalikan laptop atau komputer kawan-kawan secara jarak jauh seperti itu. Jadi cara mendownload Theme Viewer ini, sebelumnya saya sudah memasukkan linknya, link untuk mendownload Theme Viewer. Jadi bagi teman-teman yang kesusahan untuk mencari linknya, sudah saya masukkan ke deskripsi. Bagi teman-teman yang ingin mendownload Theme Viewer bisa langsung klik di deskripsi lah ya. Oke, jadi tampilannya ketika kita membuka link deskripsinya ataupun seperti yang saya contohkan, saya sudah langsung mengklik linknya, akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman geser ke bawah, langsung ke bawah. Kemudian ada link download seperti pada layar ini, bisa teman-teman perhatikan. Jadi link download ini tinggal teman-teman klik saja untuk mendownload Theme Viewer. Kita tunggu beberapa saat. Kembali lagi saya sampaikan, tergantung dengan jaringan kawan-kawan masing-masing. Kalau memang jaringannya kuat, akan cepat muncul. Kita tunggu sebentar. Apabila sudah masuk pada layar seperti ini sudah proses download. Jadi teman-teman bisa tunggu saja bagaimana proses download Theme Viewer-nya. Nah, setelah terdownload seperti ini, teman-teman dapat lihat di bagian bawah di sebelah kiri Theme Viewer sudah terdownload. Teman-teman langsung saja keluarkan. Kemudian teman-teman lihat di desktop teman-teman masing-masing sudah ada tersemat aplikasi atau tool di desktop teman-teman, yaitu Theme Viewer. Jadi teman-teman tinggal klik saja 2 kali aplikasi Theme Viewer ini. Teman-teman tinggal menunggu beberapa saat. Oke, setelah teman-teman klik Theme Viewer, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan dari Theme Viewer. Ini merupakan yang angka ini merupakan ID kita. Kemudian ini adalah paspor kita. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mengkonekkannya ke komputer atau laptop kawan-kawan, jadi kita bisa memasukkan ID
kawan kita di sini. Kita bisa langsung memasukkan ID-nya di sini. Jadi sekali lagi untuk menggunakan Team Viewers ini kita harus berkomunikasi dengan kawan kita secara jarak jauh, apakah lewat handphone ataupun lewat WA, agar dia juga mengaktifkan Team Viewer-nya. Jadi untuk agar bisa berjalan aplikasi Team Viewer ini harus sama-sama membuka aplikasi Team Viewers sehingga kita bisa melihat atau mengambil ID-nya. Seperti saya contohkan di sini, saya akan memasukkan ID dari kawan saya. Nah, setelah tampilan seperti ini sudah saya jelaskan tadi, kita harus mengetahui dulu apa ID dari kawan kita, kemudian passwordnya apa. Jadi apabila kita sudah mengetahuinya, kita bisa memasukkan ID-nya di sini. Di sini kebetulan sudah ada ID dari kawan saya, yaitu ID-nya 157 716 dan 991. Nah, apabila ID-nya sudah kita masukkan, kita langsung klik di kotak biru ini yaitu connect. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kita tunggu. Nah, setelah kita memasukkan ID tadi, kemudian kita bisa memasukkan paspor dari kawan kita. Paspornya kebetulan sudah saya ketahui juga, yaitu kita masukkan saja 6V M82F. Nah, setelah memasukkan paspornya, sudah kita cek, kita langsung log on. Nah, setelah muncul tampilan ini, kita langsung sudah terkonek dengan laptop kawan kita secara jarak jauh ya. Jadi yang teman-teman lihat ini merupakan tampilan dari layar laptop teman saya. Jadi di sini kita bisa mengontrol secara jarak jauh laptop kawan kita. Jadi kita bisa menjelaskan di sini mungkin menjelaskan tutorial ataupun kita menunjukkan file yang susah untuk dicari. Kemudian begitu juga sebaliknya, apabila teman kita yang mau mengendalikan laptop kita secara jarak jauh, kita harus memberikan ID dan password seperti yang saya contohkan tadi. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dukung terus channel YouTube saya Bayu Utomo, channel sederhana namun bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.